Jadi gue tinggal berdua sama adik gue. Ayah dan mama pisah karena ayah gue berkali-kali ketahuan selingkuh sama cewek yang jauh lebih muda darinya. Dan sejak saat itu mereka nggak pernah lagi kelihatan. Sekarang gue udah kerja, adik gue juga udah kuliah. Kita tinggal di kos berdua deket kampus adik gue. Kadang tetangga suka sampai curiga kita ini orang pacaran tinggal seatap, padahal adik kakak. Adik gue hyperaktif dan cantik. Gak aneh kalau cewek-cewek modelan begini yang jadi paling hits di kampusnya. Gak jarang juga masuk ke akun IG kumpulan mahasiswa cantik. Suatu hari adik gue izin kuliah dan gak pulang tanpa ngabarin. Dia nggak biasa begini sebelumnya. Gue coba WA tapi checklist 1. Gue telepon pulsa pun nomornya nggak aktif. Malam itu gue khawatir dan cuma bisa berharap dia nginep di rumah temennya, walaupun sebelumnya nggak pernah. 48 jam pun berlalu, masih belum ada kabar jelas yang datang dari adik gue. Gue berkali-kali nelpon orang kampus tapi mereka bilang mereka nggak tahu. Gue lapor ke polisi dan mereka katanya baru bisa mencari H+5 pelaporan. Jadi selama itu gue berjuang sendirian tanpa bantuan polisi dan tetangga sekitar. 5 hari pun berlalu, gue putus harapan atas kembalinya adik gue. Gue di balkon kos sambil menatap langit, memutar pikiran di kepala gue apa iya dia kabur karena ngerasa susah tinggal sama gue. Di sunyinya malam terdengar suara mobil datang. Dari kelihatannya sih mobil itu mobil mewah. Mobil itu memasuki gerbang komplek dan mendekati bangunan kos gue. Mobil itu berhenti dan keluarlah seseorang. Gue teriak dari atas balkon, "Ya ampun adek, kamu habis dari mana?" Gue lari turun ke bawah dan nyamperin ke pintu depan. Dengan posisi excited, gue memegang kedua pipi adik gue dan memeluknya dengan erat. Gak lama terlihatlah sosok pria keluar dari mobil mewahnya. Kemeja putih, dasi merah, sepatu pantofel, dan wajahnya bapak-bapak tua walaupun tetap kelihatan keren. Gue melepas pelukan adik gue dan menghampiri pria itu. Gue memeluknya sambil nangis dan nanya, "Ayah kemana aja sih selama ini?" Ayah gue melepas pelukan gue tanpa berkata sedikit pun. Ayah gue masuk kembali ke mobil dan meninggalkan gue berdiri di depan gerbang kos. Gue sedih, tapi gue baru ingat adik gue. Gue lari balik ke kamar dan ngeliat dia kayak lemas, lesu, dan sedih banget. Gue coba tanya dia kenapa, tapi dia diem aja. "Adik kenapa? Kok tumben diem aja? Biasanya kan kamu gak gini." "Ayah bilang apa sama kamu? Ada kabar apa?" "Ayah bilang kabar tentang mama nggak? Mama sehat." Dari banyaknya pertanyaan gue, adik gue cuma bengong dan meminta gue keluar kamarnya. Gue pun dengan pasrah balik ke kamar dan tidur. Nah kemarin adalah bulan kedua semenjak adik gue ketemu ayah, dan sampai saat ini pun dia masih sering bengong dan gak pernah mau gue ajak ngobrol. Malah sepertinya tambah memburuk ya. Tatapannya selalu kosong kayak orang gimana gitu. Seminggu belakangan ini banyak banget paket yang datang ke kos yang ternyata barang-barang semacam pistol, alat-alat besi aneh gitu. Gue juga gak ngerti itu apa. Gue ngomong dalam hati nih orang mau apa gimana sih, mana alat-alatnya itu kayak alat-alat operasi dokter gitu. Hari ini gue keluar kota, ketemuan sama teman lama gue yang sekarang udah jadi dokter. Kita ngobrol-ngobrol tentang adek gue ini. Apa adek gue trauma dan harus ke terapis? Apa adek gue habis denger cerita yang buat dia sedih? Apa gimana gitu. Temen gue duduk dengan santai di hadapan gue sambil mendengarkan cerita panjang gue. HP gue geter berkali-kali, telepon dari nomor gak dikenal yang digitnya cuma 31110 kalau gue gak salah lihat. Tapi sengaja gak gue angkat karena kita lagi ngobrol serius. Tatapan teman gue itu makin serius ketika gue deskripsiin alat-alat yang dibeli adek gue kemarin-kemarin. Dia nanya banyak ke gue. Semua alatnya besi. Iya, ada yang bentuknya kayak gunting tapi bukan gunting. Iya, ada yang kayak sendok tapi gagangnya panjang banget. Iya,